Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu musuh terbesar kita semua. Ya, prokrastinasi. Itu loh, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang kayaknya selalu aja berhasil ngejebak kita. Pernah nggak sih ngalamin ini? Kamu lagi rebahan, mikirin semua tugas yang numpuk. Tapi, ya ampun, buat mulai aja nggak bisa. Pasti pernah kan? Perasaan yang aneh banget itu loh. Otak kita tuh tahu persis apa yang harus dilakuin, tapi badan rasanya nolak buat gerak. To-do list di kepala makin panjang, tapi yang kita lakuin malah scrolling media sosial tanpa henti. Frustrasi banget kan? Dan kita sadar betul kita lagi bikin masalah buat diri sendiri. Nah, kalau kamu sering banget ngerasain ini, ada satu hal yang penting banget buat kamu tahu. Kamu tuh nggak sendirian. Ini bukan tanda kamu lemah atau gagal. Sama sekali bukan. Ini tuh ya perjuangan kita semua sebagai manusia, sesuatu yang umum banget, yang sayangnya bisa bikin capek dan stres. Tapi, kabar baiknya, setiap kebiasaan buruk pasti ada cara buat ngatasinnya. Nah, ini dia kesalahan paling umum yang sering banget kita lakuin. Kita mikir prokrastinasi itu ya sama aja dengan malas. Kita sering banget kan nyalain diri sendiri, dasar aku nih pemalas. Padahal itu salah besar. Menyamakan prokrastinasi dengan kemalasan itu keliru banget. Keduanya itu dua hal yang beda jauh. Oke, siap. Bagian ini penting banget loh. Soalnya, ngerti bedanya prokrastinasi sama malas, itu ibarat dapat kunci buat ngebuka gembok masalah ini. Begitu kita paham bedanya di mana, solusinya tuh bakal kelihatan jauh lebih jelas. Oke, coba diperhatiin baik-baik bedanya. Prokrastinasi itu sifatnya aktif. Kamu tahu banget harus ngerjain laporan, tapi kamu secara sadar memilih buat nonton serial dulu. Dan parahnya, pas lagi nonton, ada rasa bersalah yang ngeganjel di hati. Kamu nunda satu tugas, tapi malah semangat beres-beres kamar. Nah, sebaliknya, kemalasan itu pasif. Gak ada keinginan buat ngapa-ngapain. Dan biasanya ya cuek aja, gak ngerasa cemas atau bersalah gimana gitu. Jadi, ini bukan soal nggak mau kerja, tapi soal menghindari sesuatu yang spesifik. Oke, jadi kalau bukan karena males, terus kenapa dong? Jawabannya ada di dalam otak kita sendiri. Ada semacam mekanisme pertahanan diri yang sebenarnya niatnya baik, tapi tanpa sadar malah jadi bumerang buat kita. Intinya gini, kita menunda karena tugas itu bikin kita ngerasa nggak nyaman. Entah itu karena tugasnya kelihatan segede gunung yang mustahil didaki, atau kita takut gagal, takut hasilnya jelek terus diomongin orang, atau ya simple aja, kita bosen setengah mati. Nah, otak kita kan pinter cari jalan pintas. Jadi dia bakal cari pelarian yang ngasih kepuasan instan, kayak yaitu notifikasi di HP. Dan inilah jebakannya. Para ahli nyebutnya lingkaran kecemasan penghindaran. Emang sih kedengarannya ribet, tapi konsepnya sederhana dan jujur aja agak jahat. Gini, pas kita ngindarin tugas yang bikin stres, kita langsung ngerasa lega. Aman gitu kan. Tapi, kelegaan ini cuma sementara, cuma ilusi. Soalnya, tugas itu nggak kemana-mana. Malah, di pikiran kita, tugas itu jadi makin besar dan makin serem. Coba kita bedah ya lingkaran setannya. Pertama, ada tugas yang nggak kita suka. Terus, kita jadi cemas. Buat ngilangin cemasnya, kita lari, kita ngindar. Hasilnya, kita lega, tapi cuma sebentar. Soalnya abis itu rasa bersalah sama stres datang ngehantuin kita. Dan ini bikin tugas tadi kelihatan 10 kali lebih menakutkan. Ujung-ujungnya kita balik lagi ke titik awal, tapi sekarang dengan beban mental yang lebih berat. Dan ya, siklus ini ngulang terus. Tapi tenang, setiap lingkaran setan itu pasti ada titik lemahnya. Pasti ada cara buat mutusin rantainya. Dan buat masalah ini, solusinya tuh sederhana banget. Saking sederhananya, mungkin kedengeran kayak nggak mungkin berhasil. Mari kita sambut pahlawan kita hari ini, aturan 5 menit. Kutipan dari psikolog Albert Bonfield ini ngena banget. Intinya tuh di sini. Musuh kita yang sebenarnya itu bukan tugasnya, tapi momen buat memulainya itu loh. Kalau kita bisa ngelewatin rintangan pertama itu, biasanya sisanya bakal ngalir gitu aja. Dan buat naklukin rintangan pertama tadi, kita cuma butuh satu angka ajaib ini. 5. Yap, kamu nggak salah dengar. Aturannya sesederhana ini. Cukup berkomitmen buat ngerjain tugas itu selama 5 menit aja. Udah, itu aja. Lupakan soal nyelesain semuanya. Lupakan soal harus sempurna. Tujuan kamu cuma satu. Mulai dan kerjakan selama 5 menit. Tidak. Gini cara pakainya. Pertama, pilih satu tugas yang paling kamu hindari. Kedua, ambil HP kamu. Pasang timer. Cuma 5 menit. Ketiga, selama 5 menit itu, singkirin semua gangguan. Fokus cuma ke tugas itu. Dan keempat, ini bagian terbaiknya. Pas timer bunyi, kamu bener-bener bebas buat berhenti. 100%, nggak ada paksaan. Ajaibnya, yang sering terjadi adalah setelah 5 menit, kita udah kadung nyemplung. Dan akhirnya mikir, nanggung lanjutin dikit lagi deh.
Nah, momentumnya udah dapet tuh. Aturannya emang simple, tapi biar bener-bener manjur dan jadi kebiasaan, ada beberapa tips tambahan nih buat mastiin 5 menit berharga kita itu berjalan mulus tanpa hambatan. Anggap aja ini kayak persiapan sebelum perang 5 menit. Jadi, sebelum mulai, pastiin medannya bersih. Jauhin HP kamu, kalau perlu taruh di ruangan lain. Tutup semua tab browser yang nggak penting. Nah, ini penting, kalau tiba-tiba kepikiran hal lain, oh ya harus balas chat, jangan langsung dikerjain. Cukup catat di kertas, terus balik fokus lagi. Pokoknya, lindungi 5 menit berharga kamu itu. Oh ya, aturan 5 menit ini juga bisa jadi pintu gerbang yang keren buat teknik-teknik lainnya. Kalau tugas kamu gede banget, ya pecah aja jadi beberapa sesi 5 menit. Setelah berhasil mulai, kamu bisa lanjut pakai teknik Pomodoro, kerja fokus 25 menit. Dan jangan lupa, yang paling penting, kasih hadiah buat diri sendiri setelah berhasil ngelewatin satu rintangan kecil. Ini bakal ngebangun hubungan yang positif sama pekerjaan. Jadi, ini dia pesan utamanya. Kamu nggak harus selesai, kamu cuma harus mulai. Lupakan dulu deh garis finish yang kelihatannya jauh banget di depan sana. Fokusin aja semua energi kamu buat satu hal. Ngambil langkah pertama di garis start. Karena seringnya, setelah langkah pertama itu kita ambil, perjalanan selanjutnya ternyata nggak seserem yang kita bayangin kok. Oke, sekarang tantangan buat kamu. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang juga. Setelah ini selesai, coba pikirin apa satu hal kecil yang bisa kamu kerjain cuma 5 menit. Mungkin balas satu email penting, atau cuci 2 piring di wastafel, atau nulis 1 paragraf aja. Gak usah mikirin sisanya, cukup pasang timer dan mulai. Coba aja, kamu pasti bisa.